Oke teman-teman, salam jumpa di channel Makolende. Salam sejahtera buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan saya minta teman-teman yang menonton video ini like, komen, dan subscribe channel ini dan membagikannya kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, di sini saya memiliki sedikit ringkasan terkait pembahasan kita pada hari ini. Di sini saya mengambil bahan diskusi yaitu mengenal sosok pahlawan yang ada di Sumba, tepatnya di Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja pada pembahasan teman-teman. Mona Kakak adalah salah satu patriot bangsa dari Pulau Sumba, Nusa Sandalwood, yang sampai sekarang ini belum ada upaya konkret dari pihak manapun untuk dikaji rekam jejak historisnya. Dalam catatan-catatan lepas dan kisah perseorangan yang ada di Sumba, Mona Kakak dikenal sebagai pemimpin laskar rakyat Kodi atau panglima perang kerajaan Kodi ketika pecah perang antara rakyat Kodi dan kolonial Belanda yang sedang menduduki Pulau Sumba. Dan kini terbukti bekas kerajaan Kodi itu telah terbagi menjadi 4 kecamatan. Yang pertama Kodi, kedua Kodi Bangedo, ketiga Kodi Utara, dan keempat Kodi Balaga. Dan semua itu berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampai saat ini nama Mona Kakak ini sangat tersohor, harum, dan legendaris. Tentu saja masih dalam wilayah Sumba ya teman-teman. Secara regional Nusa Tenggara Timur dan nasional, nama Mona Kakak memang belum populer, namun dikenal juga oleh orang-orang tertentu yang bertugas di sektor pendidikan dan kebudayaan, karena mereka telah melakukan survei terbatas berkaitan dengan tokoh Mona Kakak dan sejarah patriotismenya. Oke teman-teman, jadi di sini sangat minim sekali orang-orang yang melakukan pengkajian atau penelitian untuk mengenal sosok-sosok pahlawan yang sebenarnya ada di Sumba yang telah berhasil mengusir para penjajah. Lanjut, tokoh Mona Kakak ini secara lokal diakui eksistensinya sebagai seorang pahlawan. Mona Kakak adalah patriot atau pejuang rakyat Sumba yang sangat disegani dan ditakuti oleh Belanda karena strategi gerakan perjuangan dan perlawanan perangnya yang dipimpinnya terkenal liar di daratan Sumba, guys. Jadi Mona Kakak ini di dalam melakukan perang atau memimpin sebuah perang, dia punya strategi yang khusus begitu teman-teman. Jadi unik lah kalau menurut Belanda waktu itu, dan itu sangat ditakuti oleh kolonial pada zaman penjajahan waktu itu. Perang antara Mona Kakak dan Belanda pecah pada awal abad yang ke-20. Meskipun pemerintahan militer Belanda sudah menduduki Pulau Sumba, namun pasukan militer Belanda memasuki wilayah kerajaan Kodi baru pada tahun 1905. Kedatangan Belanda ini berkekuatan satu detasemen di bawah pimpinan Kapten Jackman. Sementara kerajaan Kodi ketika itu berada di bawah kekuasaan Raja Ratolongge Kandoyo yang bergelar Hangadi atau Sengadi. Jadi Sengadi itu pembesar teman-teman. Jadi waktu itu yang menjabat sebagai raja di kerajaan Kodi waktu itu ada di sini Ratolongge Kandoyo. Jadi beliau lah yang berhak mengatur kepemerintahan kerajaan di Kodi pada waktu itu. Sejak itulah militer Belanda serta merta langsung melaksanakan operasi pendudukan, menaklukkan dan menguasai wilayah kerajaan Kodi. Selama pendudukan militer Belanda dari tahun 1905 sampai 1910 telah menyebabkan berbagai macam penderitaan baik fisik maupun moral bagi rakyat Kodi, sehingga melahirkan gerakan perlawanan rakyat Kodi yang direstui oleh Raja Kodi. Kemudian meletus perang antara laskar rakyat Kodi dan militer Belanda pada tahun 1911. Ada sekitar 6 faktor pemicu yang menyebabkan
pecahnya perang tersebut. Pertama, pemecahan kedaulatan wilayah kerajaan Kudus secara sewenang-wenangnya oleh kolonial Belanda, dan hanya dengan satu korte verklaring atau pernyataan pendek menjadi dua bagian wilayah kerajaan, yaitu Banyedo yang mencakup Malagar dan Kudi Bokolo. Jadi di sini kolonial Belanda sendiri itu dengan sewenang-wenangnya dia membagi kekuasaan kerajaan pada waktu itu, teman-teman. Jadi dia membagi kerajaan Kudi, yaitu pertama Banyedo mencakup Balagar sama Kudi Bokolo. Jadi waktu itu kerajaan Kudi terpecah menjadi dua bagian. Yang kedua, ada faktor pajak yang sangat berat berupa mata uang, termasuk mata uang emas, pound sterling. Jadi uang bagi rakyat Kudi pada waktu itu adalah barang langka, sehingga tidak mampu membayar pajak. Akibatnya mereka disiksa dengan cambuk dan kurungan. Di samping itu juga harta milik mereka berupa ternak diambil paksa oleh petugas pajak. Jadi teman-teman, rakyat ataupun penduduk pada waktu itu mereka itu hidup di bawah tekanan yang mereka harus hidup jika mereka mempunyai peliharaan ataupun pendapatan, mereka harus dirampas. Jadi mereka itu tidak bebas dalam mengurus hidup mereka, begitu teman-teman. Yang ketiga, ada faktor kerja Rudi dalam membangun jalan raya, jembatan, dan rumah jabatan Belanda. Kerja Rudi ini dirasakan sangat berat oleh rakyat Kudi karena tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, peralatan yang masih tradisional, dan waktu yang dibutuhkannya sangat lama. Yang keempat, ada faktor penyiksaan terhadap bangsawan Kudi karena tidak bisa menyelam atau mengangkat batu-batu besar dari dasar sungai sebagai bahan material utama fondasi jembatan untuk Kudi yang sedang dibangun ketika itu. Peristiwa ini dianggap sebagai penghinaan status sosial bangsawan yang kedudukannya sangat dihormati. Faktor yang keenam, ini yang menurut saya ini boleh dibilang sifat kebinatangan lah, kayak begitu teman-teman. Jadi di sini dijelaskan faktor pemerkosaan terhadap kedua orang perempuan Kudi yang membawa bekal makanan dan sirip pinang untuk suami mereka yang sedang bekerja dalam pembuatan jembatan untuk Kudi. Jadi itu teman-teman, ada 6 faktor tadi yang menyebabkan pemicu perangnya antara kerajaan Kudi dan kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi perbuatan biadab Belanda inilah yang menyebabkan timbulnya reaksi spontan dan cepat dari keluarga dua ibu tadi. Sehari setelah peristiwa itu, suami dan keluarga korban melakukan operasi balas dendam dengan membunuh 2 orang prajurit Belanda yang walaupun bukan pelaku pemerkosaan. Musyawarah perang untuk melawan militer Belanda dipersiapkan melalui musyawarah adat di Parona. Jadi mereka itu melakukan musyawarah di Parona, yaitu kampung adat Jawa, itu kampung besar teman-teman, tempat kedudukan Raja Kudi Ratu Loge Kandoyo. Musyawarah adat ini menghadirkan para bangsawan dan tokoh-tokoh pemberani dari berbagai kampung adat sewilayah Kudi. Jadi mereka itu mengadakan musyawarah di tempat kediaman sang raja tadi teman-teman. Jadi di situ mereka mengumpulkan berbagai kalangan pemberani yang siap melawan kolonial pada waktu itu. Dalam musyawarah tersebut dibentuk Laskar Raya atau pasukan perang rakyat Kudi. Pemimpin pasukan perang ada Raja Kudi sendiri. Wonakaka diangkat menjadi panglima perang karena bisa menggunakan senjata. Jadi Wonakaka yang diangkat menjadi panglima perang waktu itu teman-teman. Wonakaka menerima sebuah senjata api beserta beberapa butir peluru hasil rampasan dari kedua prajurit yang dibunuh tadi.
pas mereka melakukan balas dendam teman-teman. Jadi di situ ada 2 korban. Jadi di situ mereka mendapat 2 buah senjata yang mereka rampas pada waktu itu. Anggota pasukan perang rakyat Kudi ini bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga sejumlah perempuan patriot, di antaranya yaitu Waratawona, Raya-Raya, Tengibulu, dan Dairo Rayambeka. Jadi bukan saja laki-laki dalam yang ikut terlibat dalam perang tersebut teman-teman. Jadi ada dari kaum perempuan yang dengan sikap pemberani mereka berusaha keras untuk melawan pejuang pada waktu itu. Pasukan rakyat Kudi tersebut mempergunakan peralatan perang tradisional yaitu tombak, tamian runcing, pedang, parang, kayu kudung, ali-ali, supi, dan perisai kulit kerbau. Jadi waktu itu teman-teman senjata yang untuk melawan penjajah pada waktu itu masih sangat alami dan mereka belum begitu mengenal namanya senjata. Jadi mereka waktu itu melawan dengan menggunakan senjata yang mereka buat sendiri. Jadi waktu itu mereka menggunakan tamiya runcing dari bambu itu teman-teman. Mereka juga melengkapi diri dengan azimat leluhur sebagai perisai tersembunyi atau obat kebal dari senjata tajam, perang terbuka, dan gerilya. Selama masa perang yang berlangsung dari 1911 sampai 1913, meskipun tidak ada seorang pun yang bersekolah, pasukan rakyat Kudi menerapkan strategi yang yaitu perang terbuka dan perang gerilya. Perang gerilya di sini teman-teman yaitu perang kecil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi ada dari bagian kolonial itu yang melakukan perang secara sembunyi-sembunyi. Jadi sangat mendadak buat rakyat Kudi pada waktu itu yang menghadapinya begitu teman-teman. Ada 6 perang terbuka yang terjadi antara pasukan rakyat Kudi dan pasukan militer Belanda. Pertempuran pertama dan kedua dipimpin langsung oleh Raja Kudi dan didampingi oleh Monakaka. Karena setelah pertempuran kedua, Raja Kudi telah ditangkap melalui Siasat Lisik, perjanjian damai yang ditawarkan oleh Belanda. Jadi waktu itu teman-teman karena mungkin menginginkan atau mau memperebutkan kerajaan Kudi pada waktu itu, jadi mereka mencari jalan lain yaitu mengajak rakyat Kudi untuk berdamai. Tapi itu siasat mereka yang licik untuk menangkap Raja Kudi tersebut. Maka 4 pertempuran berikutnya dipimpin oleh Monakaka. Namun yang menjadi tunggangan utama dalam 6 pertempuran tersebut adalah Monakaka. Ada 2 pertempuran yang dipimpin langsung oleh Raja Kudi, yaitu serangan pagi di jembatan Pondokudi, markas militer Belanda, dan benteng Notorkuki. Jadi di situ teman-teman 2 pertempuran sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Raja yaitu serangan pagi. Jadi serangan pagi sendiri ini dilakukan di jembatan Pondokudi yang berada di Kudi Utara itu. Kini jembatan Pondokudi yang berada di Kecamatan Kudi sudah modern dan benteng Notorkuki yang masih tampak kokoh berada di Kecamatan Kudi Utara. Jadi terbukti teman-teman perlawanan mereka pada waktu itu dan pembangunan yang diadakan pada waktu penjajahan tersebut masih tersimpan sebagai salah satu buktinya itu jembatan Pondokudi dan benteng Notorkuki yang terletak di Kudi Utara. Jadi sekian dari kisah Monakaka yang merupakan salah satu pahlawan atau patriot bangsa yang berusaha keras mengusir penjajah dari tanah air teman-teman. Jadi kita patut menghargai atau mengapresiasi keberanian dan kegagahan dalam mengusir penjajah dari tanah air yang kita cintai teman-teman. Sekian, terima kasih.